Halo, jumpa lagi di channel Ari Megantari. Saatnya kita belajar matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang bilangan bulat. Sebelum kita bahas materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, pada baris bilangan 0 merupakan titik tengah yang tidak positif dan tidak negatif. Artinya dia bersifat netral. Kemudian, bilangan yang berada di sebelah kanan 0 itu disebut dengan bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan yang berada di sebelah kiri 0 itu disebut dengan bilangan bulat negatif. Kemudian, kita akan belajar membandingkan bilangan. Nah, sebelum kita belajar membandingkan, kita harus tahu dulu simbol-simbol yang ada. Nah, simbol yang pertama itu namanya sama dengan. Digunakan apabila nilai 2 atau lebih bilangan adalah sama. Kemudian, simbol kurang dari akan digunakan apabila nilai suatu bilangan kurang dari bilangan yang lain. Dan simbol yang ketiga adalah lebih dari, yang digunakan apabila suatu bilangan lebih dari bilangan yang lain. Kemudian, untuk garis bilangan, pada garis bilangan tersebut akan terlihat bahwa nilai suatu bilangan semakin ke kanan akan semakin besar, sedangkan nilai suatu bilangan semakin ke kiri akan semakin kecil. Nah, untuk membandingkan dua atau lebih bilangan bulat, kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, 3 kita bandingkan dengan 0. Tanda manakah yang cocok dengan kondisi seperti ini? Oke, kita perhatikan garis bilangan 3. 3 ini berada di sebelah kanan 0. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Nah, itu artinya 3 lebih dari 0. Jika dituliskan dengan simbol, maka bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. 0 dibandingkan dengan 3. Kira-kira tanda yang mana yang akan kita gunakan untuk mengisi titik-titik tersebut? Nah, kita perhatikan. 0 ini berada di sebelah kiri dari 3. Tadi, nilai suatu bilangan semakin ke kiri semakin kecil. Yang artinya 0 ini kurang dari 3. Atau jika dituliskan dengan simbol, bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. 4 dibandingkan dengan 4. Kita perhatikan garis bilangan. 4. Kita bandingkan dengan 4 lagi. Tempatnya sama, posisinya sama. Yang artinya 4 itu sama dengan 4. Atau jika dituliskan dengan simbol, akan seperti ini. Oke, setelah kita belajar operasi hitung bilangan bulat. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran. Penjumlahan dan pengurangan nanti kita akan bermain menggunakan manik positif yang terlihat seperti gambar ini, dan juga manik negatif. Nah, ketika kedua manik ini kita pasangkan, untuk manik positif dan negatif berpasangan yang nilainya adalah 0. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu tanda-tandanya. Nah, tanda pertama ada tanda tambah, yang artinya ditambah atau diberi lagi. Kemudian, tanda kedua, tanda kurang, artinya dikurang atau diambil.
Dan tanda ketiga ada namanya sama dengan, artinya hasil atau sisa. Pertama, kita akan bahas contoh penyelesaian soal tentang penjumlahan. Nah, kita akan bahas bagaimana suatu bilangan positif ditambah bilangan positif, kemudian bilangan positif ditambah bilangan negatif, dan bilangan negatif ditambah bilangan negatif. Kita akan bahas tentang bilangan positif ditambah bilangan positif. Manik positif tambah manik positif. Contohnya akan kita ambil adalah positif 4 ditambah positif 3. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ambil terlebih dahulu 4 buah manik positif. Karena di sini ada positif 4. Jadi kita perlu 4 manik positif. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita tambah lagi atau kita beri lagi 3 buah manik positif. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini terdapat 7 buah manik positif. Yang artinya positif 4 ditambah positif 3 hasilnya adalah positif 7. Atau 4 tambah 3 sama dengan 7. Kita lanjut ke bilangan negatif ditambah bilangan negatif. Manik negatif tambah manik negatif. Kita ambil contoh negatif 4 ditambah negatif 3. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita harus punya 4 buah manik negatif terlebih dahulu. Oke, kita siapkan dulu 4 buah manik negatif. Kemudian ditambah atau diberi lagi 3 buah manik negatif. Nah, sekarang coba diperhatikan. Di sini kita punya 7 buah manik negatif. Yang artinya negatif 4 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 7. Selanjutnya, bilangan positif ditambah bilangan negatif. Nah, untuk permasalahan ini kita punya 2 kondisi. Kondisi pertama, jika positifnya lebih besar dari negatifnya. Kita ambil contoh, positif 5 tambah negatif 3. Maksud dari pernyataan ini adalah jika positif lebih besar dari negatif. Maksudnya adalah angka yang bertanda positif lebih besar dari angka yang bertanda negatif. Jadi di sini 5, positif 5, kemudian negatifnya adalah negatif 3. Angka 5 lebih besar dari angka 3. Maka dari itu, kita gunakan manik-manik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertama, kita ambil 5 buah manik positif. Kemudian, kita tambah dengan 3 buah manik negatif. Berarti kita tambah dengan 3 buah manik negatif. Nah, sekarang coba diperhatikan. Jika kita pasangkan manik positif dan negatif, jadi ini akan bernilai 0, ini juga akan bernilai 0, dan ini juga bernilai 0. Sehingga kita punya sisa 2 buah manik positif, yang artinya positif 5 ditambah negatif 3 hasilnya adalah positif 2. Lanjut, kondisi yang kedua, jika negatif lebih besar dari positif. Kita perhatikan contohnya, 3 tambah negatif 5. Negatifnya lebih besar dari positifnya. Maksudnya, angka dari tanda negatif ini lebih besar dari angka yang bertanda positif. 5 lebih besar dari 3. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan ini,
Caranya sama, kita siapkan terlebih dahulu. Di sini karena positif 3, berarti kita siapkan 3 buah manik positif. Kemudian kita tambah dengan 5 buah manik negatif. Oke, sekarang kita perhatikan lagi. Kita buat pasangan manik positif dan manik negatif, yang hasilnya adalah 0. Dan ternyata sisanya adalah 2 buah manik negatif, yang artinya positif 3 ditambah negatif 5, hasilnya adalah negatif 2. Oke, jadi dari apa yang sudah kita bahas tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, suatu bilangan positif ditambah bilangan positif, hasilnya pasti positif. Yang kedua, bilangan negatif ditambah bilangan negatif, hasilnya juga negatif. Kemudian yang ketiga, bilangan positif ditambah bilangan negatif, hasilnya akan mengikuti tanda bilangan yang lebih besar. Jadi kalau positifnya lebih besar, maka hasilnya positif. Sedangkan kalau negatifnya yang lebih besar, berarti tandanya nanti negatif. Selain kalian bisa menyelesaikan permasalahan tentang penjumlahan, kalian juga harus tahu sifat-sifat dari penjumlahan. Nah, di sini ada 4 sifat penjumlahan. Sifat pertama, ada namanya sifat tertutup. A tambah B sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah elemen bilangan bulat. Yang artinya, suatu bilangan bulat jika ditambah dengan bilangan bulat, hasilnya pasti bilangan bulat juga. Itu namanya sifat tertutup. Yang kedua, ada namanya sifat komutatif atau sifat kebalikan. A tambah B sama dengan B tambah A. Hasilnya pasti sama. Contoh, 2 tambah 3 pasti hasilnya sama dengan 3 tambah 2. Oke, sifat yang ketiga, asosiatif. Asosiatif ini atau pengelompokan. Jadi bentuknya adalah A tambah B ditambah C akan sama dengan A tambah B tambah C. Jadi dikelompokkan. Kalau kalian perhatikan di sini, kurung yang pertama berada pada A tambah B. Sedangkan di sini kurungnya berada di B tambah C. Pengelompokannya berbeda tapi hasilnya akan tetap sama. Nah, sifat yang terakhir adalah sifat identitas. Nah, sifat identitas ini untuk penjumlahan, identitasnya adalah 0. Yang artinya, suatu bilangan jika ditambah dengan 0 atau sebaliknya, 0 ditambah dengan suatu bilangan, hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Oke, kita lanjut ke pengurangan. Nah, untuk pengurangan yang akan kita bahas di sini adalah bilangan positif dikurang positif, positif kurang negatif, negatif kurang positif, dan negatif kurang negatif. Pertama, kita bahas tentang positif dikurang positif. Nah, di sini ada 2 kondisi. Yang pertama, ketika pengurangnya lebih kecil. Contoh, 5 dikurang 3. Di sini pengurangnya adalah 3 dan pengurangnya lebih besar dari yang dikurang. Pengurangnya lebih kecil dari yang dikurang. Jadi sesuai dengan kondisi ini, pengurangnya lebih kecil. Artinya yang di belakang ini lebih kecil dari yang di depan. Untuk menyelesaikan ini, yang pertama kita siapkan dulu 5 buah manik positif. Selanjutnya, kurang 3 manik negatif. Kalau dikurang artinya kita ambil 3 buah manik positif ini. Sehingga yang tersisa hanya
2 manik positif. Yang artinya positif 5 dikurang positif 3 hasilnya adalah positif 2. Lanjut ke kondisi yang kedua, ketika pengurangnya lebih besar. Nah, di sini 3 dikurang 5. 5 lebih besar dari yang di depan. Sehingga penyelesaiannya kita siapkan terlebih dahulu 3 buah manik positif. Oke, kemudian kita kurang dengan 5 buah manik positif. Nah, sekarang kita hanya punya 3 buah manik positif, tapi kita perlu mengurangi dengan 5 buah manik positif. Maka dari itu, kita pinjam 2 kotak netral yang bernilai 0. Sehingga sekarang kalau diperhatikan, kita punya 5 buah manik positif dan 2 manik negatif. Nah, dari sini kita perhatikan kembali soalnya. 3 dikurang 5. Nah, artinya kita perlu ambil 5 buah manik positif dari sini. Sehingga manik positif ini kita ambil. Yang tersisa hanya 2 buah manik negatif. Artinya, positif 3 dikurang positif 5 hasilnya adalah negatif 2. Oke, kita lanjut ke positif dikurang negatif. Kita langsung ke contoh. 5 kurang negatif 3. Nah, yang pertama kita siapkan dulu 5 buah manik positif. Kemudian kita ambil 3 buah manik negatif. Sedangkan di sini kita tidak punya manik negatif, maka dari itu kita harus pinjam 3 buah manik netral. Oke, sekarang kita punya 3 buah manik negatif dan 8 buah manik positif. Yang mau kita ambil adalah 3 buah manik negatif. Maka dari itu, sisanya kita masih punya 8 buah manik positif. Yang artinya 5 dikurang negatif 3 hasilnya adalah positif 8. Lanjut, negatif dikurang positif. Oke, kita ambil contoh negatif 5 dikurang 3. Oke, pertama kita siapkan terlebih dahulu 5 buah manik negatif. Selanjutnya, kita ambil 3 buah manik positif di sini. Sedangkan kita tidak punya manik positif, maka dari itu kita harus pinjam kotak netral lagi, sebanyak 3 buah. Nah, sekarang kita sudah punya 3 buah manik positif dan 8 buah manik negatif. Kita ambil 3 buah manik positifnya. Sehingga yang tersisa adalah 8 buah manik negatif. Yang artinya negatif 5 dikurang positif 3 hasilnya adalah negatif 8. Yang terakhir, negatif dikurang negatif. Kita ambil contoh, negatif 4 dikurang negatif 3. Pertama, kita siapkan dulu 4 buah manik negatif. Kemudian, kita ambil 3 buah manik negatif. Karena di sini kurang, berarti kita ambil. Jadi, 3 manik negatif ini kita ambil, sehingga sisanya adalah 1 buah manik negatif. Yang artinya, negatif 4 dikurang negatif 3, hasilnya adalah negatif 1. Dan untuk contoh yang lain, negatif 3 dikurang negatif 4, hasilnya adalah, nah sekarang pertama kita siapkan dulu 3 buah manik negatif. Kemudian di sini
kurang, artinya kita harus ambil 4 buah manik negatif. Tapi kita hanya punya 3 manik negatif saja. Maka dari itu, kita harus pinjam 1 buah manik netral. Sehingga sekarang kita sudah punya 4 buah manik negatif. Nah, manik negatif ini kita ambil, dan yang tersisa hanya 1 buah manik positif saja. Yang artinya, negatif 3 dikurang negatif 4, hasilnya adalah positif 1. Kesimpulan yang kita dapat dari apa yang sudah kita bahas tadi, yang pertama adalah positif dikurang positif, hasilnya positif jika pengurangnya lebih kecil. Yang kedua, positif dikurang positif, hasilnya negatif jika pengurangnya lebih besar. Yang ketiga, positif dikurang negatif, hasilnya positif. Yang keempat, negatif dikurang positif, hasilnya negatif. Yang kelima, negatif kurang negatif, hasilnya akan positif apabila pengurangnya lebih kecil. Sedangkan negatif dikurang negatif, hasilnya akan negatif apabila pengurangnya lebih besar. Pengurangan ini juga sebenarnya merupakan sebuah penjumlahan dengan lawan dari bilangan pengurang. Nah, maksudnya itu, di sini kita punya 2 buah bentuk. Yang pertama, A dikurang B, artinya A dikurang positif B. Nah, lawan dari positif B adalah negatif B. Sehingga, dari bentuk pengurangan ini, dapat kita ubah menjadi penjumlahan, yaitu A ditambah negatif B. Bentuk yang kedua, A dikurang negatif B. Nah, pengurangnya ini adalah negatif B. Lawannya adalah positif B. Maka dari itu, bentuk yang ini ketika kita ubah menjadi penjumlahan akan berubah menjadi A ditambah B. Kita lanjut ke perkalian. Nah, untuk perkalian kita akan bahas sifat-sifat dari perkalian. Untuk sifat pertama, yaitu sifat tertutup. Suatu bilangan bulat dikalikan bilangan bulat, hasilnya juga pasti bilangan bulat. Sifat yang kedua, komutatif atau kebalikan. Sama seperti penjumlahan tadi. M kali N hasilnya akan sama dengan N kali M. Atau kalau kita ambil contoh, 2 kali 3 hasilnya pasti sama dengan 3 kali 2. Sifat yang ketiga, asosiatif atau pengelompokan. A kali B dikalikan C, hasilnya akan sama dengan A kali B dikalikan C. Sifat keempat, distributif perkalian terhadap penjumlahan. A kali B tambah C akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Dan sifat yang terakhir, yaitu distributif perkalian terhadap pengurangan. A kali B kurang C. Hasilnya akan sama dengan A kali B dikurang A kali C. Nah, tambahan di sini, suatu bilangan positif dikalikan bilangan positif, hasilnya pasti positif. Kemudian bilangan positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Bilangan negatif kali positif, hasilnya negatif. Dan bilangan negatif kali negatif, hasilnya positif. Atau dapat kita simpulkan bahwa apabila tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya pasti positif. Sedangkan jika tandanya berbeda, hasilnya pasti negatif. Kita lanjut ke pembagian. Nah, pembagian ini merupakan kebalikan dari perkalian. Atau dituliskan seperti ini.
A dibagi B sama dengan C, maka ketika kita ubah ke dalam bentuk perkalian, hasilnya adalah B kali C sama dengan A. Atau kalau contoh, kita perhatikan contohnya, 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Ketika kita ubah menjadi perkalian, 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, catatan tambahan untuk pembagian adalah bilangan positif dibagi positif hasilnya positif, positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif bagi positif hasilnya negatif, negatif bagi negatif hasilnya positif. Atau tanda yang sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif akan menghasilkan suatu bilangan positif. Sedangkan ketika tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Nah, yang terakhir, untuk operasi hitung campuran, ada 4 aturan yang harus kalian pahami dan harus kalian terapkan. Aturan yang pertama, jika terdapat operasi dalam tanda kurung, maka itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian itu juga sama kuat. Artinya, dikerjakan dari kiri terlebih dahulu. Aturan yang terakhir, operasi perkalian dan pembagian itu lebih kuat dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, sekian video untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share untuk berbagi ilmu dengan yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.